You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Jadi guys, kali ini aku akan ngebahas tentang Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan juga sumber utama dalam ajaran Islam. Nah, Al-Quran ini adalah wahyu terakhir dari Allah SWT dan juga menjadi sumber utama dalam ajaran Islam. Kitab ini juga menjadi pedoman hidup bagi kita untuk menguatkan iman, memahami tujuan hidup, dan juga menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Karena banyak manusia yang semakin jauh dari Tuhan dan bingung nih untuk menentukan arah hidup. Jadi mengkaji Al-Quran sangat penting. Di dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk, cahaya, dan juga jawaban atas masalah manusia. Selain itu, Al-Quran juga adalah mukjizat bagi umat Islam yang memuat nilai-nilai konstitusi ilahi yang sempurna, sehingga umat manusia perlu mempelajari serta mentaburinya. Jadi di bab ini tuh kita ngebahas tentang Al-Quran sebagai wahyu terakhir, pengertian, fungsi, kandungan, serta mukjizatnya. Selanjutnya kita ngebahas 3 bentuk wahyu menurut Harun Nasution. Jadi menurut dia, wahyu pertama adalah berupa pengetahuan yang tiba-tiba datang menerangi jiwa dan memberi pemahaman yang mendalam untuk mengubah perilaku. Contohnya, ketika seseorang mendengarkan ceramah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran tertentu untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Itu contoh yang pertama. Lalu disebutkan juga wahyu kedua, yaitu berupa pengalaman dan penglihatan yang dirasakan dalam tidur atau mimpi. Contohnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai ujian keimanan. Lalu yang ketiga ada wahyu yang diberikan melalui utusan Allah SWT melalui malaikat Jibril. Contohnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menjadi awal penurunan dari Al-Quran. Ulama juga berusaha untuk mengetahui proses turunnya wahyu, termasuk mencari wahyu pertama dan terakhir yang diturunkan. Terdapat 2 pendapat mengenai wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat pertama itu di Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan pendapat kedua di Al-Quran surat Al-Muddatsir. Lalu selanjutnya ada juga wahyu terakhir yang turun ke dunia, sama ada 2 pendapat. Pendapat pertama yaitu ayat terakhir yang turun adalah ayat tentang riba, yaitu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278, dan pendapat kedua mengatakan ayat tentang hari ketika manusia dikembalikan kepada Allah di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Selain itu, terdapat pula ayat mengenai pencatatan utang di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya ada proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang dimulai sejak peristiwa di Gua Hiro pada 17 Ramadan 610 Masehi dengan turunnya wahyu pertama, yaitu di surat Al-Alaq ayat 1-5. Penurunan Al-Quran dibagi menjadi 2 periode besar. Yang pertama ada Mekah. Ayat-ayat pada periode ini tuh bertujuan untuk mensucikan jiwa dan mengajarkan kitab serta hikmah atau sunnah, karena sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Lalu yang periode kedua ada di Madinah, yaitu periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana ayat-ayat yang turun lebih fokus pada pembentukan masyarakat Islam dan juga hukum-hukum. Jadi ketika wahyu turun, Rasulullah SAW langsung menghafal dan mengumumkan kepada para sahabat. Nah, para sahabat kemudian mengimplementasikan ayat-ayat tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasil penulisan Al-Quran pada masa itu tuh belum bisa disebarkan atau diumumkan sebagai satu kesatuan musyaf, karena wahyu terus masih berjalan karena Nabi Muhammad juga masih hidup sampai saat itu. Jadi untuk menghindari tercampurnya ayat-ayat Al-Quran dengan yang lainnya, Nabi Muhammad itu melarang sahabat untuk menulis apapun selain Al-Quran termasuk hadis. Jadi larangan ini tuh bertujuan untuk menjaga nilai-nilai keaslian atau akurasi kitab suci Al-Quran tersebut gitu. Sekedar informasi guys, kalau Nabi Muhammad SAW adalah ummi,
yaitu ia tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Dan ini tuh menjadi bukti bahwa ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu bukan ajaran yang disalin atau dibaca dari kitab-kitab lain, melainkan ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya di masa kepemimpinan sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad ini sudah wafat. Jadi waktu itu di masa Khalifah Abu Bakar, ketika beliau pertama kali menjabat sebagai khalifah di tahun pertamanya, itu dia dihadapkan oleh seorang yang murtad atau yang mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi untuk mengambil tindakan tegas dari tindakan tersebut, Abu Bakar ini memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan juga melibatkan para sahabat penghafal Al-Quran, yang perang ini tuh disebut perang Yamamah. Nah, singkat cerita, Muslim ini menang guys, Muslim menang, tapi efek samping dari itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Nah, karena kekhawatiran ini, Umar bin Khattab ini mengunjungi Abu Bakar untuk meminta agar Al-Quran segera dibukukan atau dijadikan satu mushaf gitu. Awalnya Abu Bakar ragu karena yang pertama, beliau takut kalau misalkan Al-Quran ini dijadikan satu mushaf, minat untuk menghayati dan membaca dan menghafal Al-Quran itu jadi menurun karena adanya buku untuk membaca gitu. Nah, yang kedua, itu tuh tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau takut itu adalah langkah yang salah. Namun Umar bin Khattab itu meyakinkan Abu Bakar kalau misalkan ini adalah sesuatu yang baik gitu. Jadinya setelah pertimbangan yang cukup dalam, akhirnya Abu Bakar menyetujuinya dan juga meminta para sahabat untuk mulai mengumpulkan potongan-potongan Al-Quran seperti pelepah kurma, batu, tulang, dan juga hafalan para sahabat Nabi. Nah, ketika sudah dikumpulkan menjadi satu dan sudah diverifikasi kebenarannya, kemudian mushaf ini dipegang oleh Abu Bakar sepanjang hidupnya. Lalu ketika Abu Bakar wafat, mushaf ini diberikan kepada Umar bin Khattab, dan ketika Umar bin Khattab wafat, kemudian diberikan kepada putrinya yaitu Hafnah. Nah, selanjutnya pada masa Utsman bin Affan, mushaf ini tuh diambil untuk ditulis ulang dan disebar ke beberapa wilayah kayak gitu. Selanjutnya ada pengertian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berasal dari kata qara yang berarti dibaca. Para ahli itu menjelaskan maknanya itu kayak gini. Yang pertama, menurut Manna al-Khatnan, Al-Quran adalah mukjizat dan hidayah bagi manusia. Ia itu diturunkan agar manusia itu nggak berada di dalam kegelapan, sehingga perlu dipahami dan diamalkan kayak gitu guys. Lalu yang kedua itu ada di menurut Khadi Abu Bakar Muhammad bin Thayyib al-Baqilan. Jadi Al-Quran adalah kitab mukjizat karena menggunakan alektika bahasa Arab, susunan lafaz yang jelas, serta seruan keagungan dengan bahasa yang sangat indah dan juga tata bahasa yang tidak tertandingi. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia. Al-Quran berperan sebagai pedoman yang memiliki kedudukan tinggi. Tanpanya manusia akan berada dalam kegelapan dan tidak memiliki arah. Selanjutnya ada fungsi dan kandungan dari Al-Quran. Al-Quran itu berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Menurut Al-Syuyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, isi Al-Quran mencakup 3 hal: tauhid, khabar, dan ajaran agama. Ada juga pendapat lain yang menyebut pokok ajaran agama adalah akidah atau tauhid, ibadah, dan juga akhlak. Jadi Mahfud Yahudi membagi kandungan Al-Quran menjadi 5 bagian, yaitu tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan menuju kebahagiaan, dan kisah umat terdahulu. Aku bahas tentang tauhid dulu. Jadi kalimat tauhid adalah pensaksian bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah utusannya, yang sering disebut sebagai syahadat. Zainal Abidin membagi kalimat tauhid menjadi 2 bagian, yaitu la ilaha illallah berarti tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad Rasulullah adalah ikrar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaku Nabi berarti membenarkan dan menjalankan syariat yang dibawakannya.
Nah, ikhtiar ini tuh juga menegaskan bahwa Nabi tidak mengetahui hal gaib kecuali atas izin Allah, dan tugasnya adalah menyampaikan perintah Allah. Di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 188 menjelaskan bahwa Nabi hanya menyampaikan peringatan dan kabar gembira bagi orang beriman. Yang kedua, janji dan ancaman. Nah, janji dan ancaman ini merupakan aturan kehidupan manusia yang bertujuan membuat manusia tentram. Janji diberikan kepada manusia yang taat, sedangkan ancaman bagi yang lalai. Yang ketiga ada ibadah atau muamalah. Ibadah berarti menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku ibadah sama dengan mematuhi segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia itu kan membutuhkan Allah ya, dan sering berada di titik terendah sehingga dia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada jalan menuju kebahagiaan. Jadi setiap manusia itu menginginkan kebahagiaan. Al-Quran adalah pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat dengan menaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna ketika memerintahkan itu atau menjalani itu. Yang kedua, kisah umat terdahulu seperti Al-Quran memuat kisah para nabi seperti Nabi Musa yang membelah lautan, Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan hewan, segala jenis hewan, kisah Nabi Ayub yang terkenal dengan kesabarannya, Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang mati, serta Nabi Muhammad yang membelah bulan, memancarkan udara dari jemarinya, dan juga perjalanan Isra Miraj yang memiliki hikmah. Jadi kisah-kisah para sahabat juga disampaikan sebagai teladan. Semua kisah tersebut berisi hikmah dan pelajaran yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman bahwa pada kisah-kisah itu terdapat pembelajaran bagi orang berakal, dan Al-Quran bukan cerita yang dibuat-buat tetapi membenarkan kitab sebelumnya. Ia menjelaskan segala sesuatu serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Itu ada di Al-Quran surat Al-Yusuf 111. Jadi ini adalah materi terakhir, yaitu mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dijamin keasliannya. Itu ada di Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran dan memeliharanya sehingga tidak ada yang mampu mengubah isinya. Lalu yang kedua ada Baltas Al-Quran, yaitu bangsa Arab itu terkenal sama puisi, sama sastra, syairnya gitu. Tapi mereka itu tetap tidak mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 23, menantang siapapun untuk membuat satu surah semisal jika ragu terhadap Al-Quran, kayak gitu. Lalu yang ketiga ada mengenal peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Contohnya di dalam Al-Quran itu menceritakan peristiwa masa lalu seperti kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa dan juga Bani Israel. Di Al-Quran surat Yunus ayat 91-92 itu dijelaskan penyelamatan jasad Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Jadi kisah ini tuh sesuai dengan kejadian sebenarnya sebelum Al-Quran diturunkan. Al-Quran juga itu mengungkap peristiwa yang akan datang, seperti kemenangan dari Bizantium atas Persia yang diberitakan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 1-5. Bukti ini terbukti karena Bizantium berhasil mengalahkan Persia beberapa tahun kemudian. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu materi yang bisa aku jelasin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.